Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Destarta. Kali ini saya akan membahas terkait dengan perlunya Anda tetap membuat NPWP meskipun sekarang sudah ada pemadanan NIK dan NPWP. Yuk simak videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin soal perlunya Anda tetap membuat NPWP ya. Jadi kemarin di akhir bulan Juni ya, Juni 2024, memang kita didorong oleh pemerintah untuk memadankan NIK dan NPWP ya, di mana harapannya dengan pemadanan tersebut itu akan lebih mensinkronkan NPWP Anda yang lama yang mungkin terdaftar di NIK yang mungkin bisa berbeda ya, karena kan dulu zaman dulu kan belum iktp gitu ya, masih ada NIK yang mungkin double, ada orang yang punya KTP-nya 2 tempat dan sebagainya. Nah ini sekarang disambungkan jadikan satu supaya tidak sampai salah kaprah ya, karena dulu masih ada double KTP, sekarang sudah hampir tidak ada, semua menggunakan iktp ya. Nah, kemarin juga diberikan sanksi kalau misalnya Anda tidak memadankan, maka Anda misalnya mau menerbitkan faktur pajak atau Anda misalnya mau lapor SPT, itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan karena Anda tidak memadankan NIK Anda dengan NPWP Anda. Dipikirnya mungkin sebagian besar teman-teman begitu memadankan NIK sama NPWP, secara otomatis NIK ini akan menjadi NPWP. Nah, berdasarkan info yang saya terima teman-teman ya dari salah satu petinggi pajak, memang katanya ke depan nanti ya, belum sekarang, itu NIK kita akan jadikan NPWP ke depan nanti ya. Sebagai contoh sekarang misalnya untuk suami istri gitu ya, si istri sudah tidak perlu lagi menggunakan NPWP, langsung pakai NIK-nya untuk kondisi itu ya. Tapi ternyata teman-teman secara di lapangan itu belum langsung bisa terjadi, belum bisa diakomodir secara baik ya. Dalam artian apa? Tidak bisa langsung NIK kita langsung dimasukkan ke NPWP. Dalam artian perpajakan ini masih belum siap juga secara teknologi dan sebagainya. Dan itu pasti saya yakin dan percaya butuh waktu, butuh trial error untuk bisa menyambungkan seluruh data ke dalam satu portal perpajakan ya. Nah, cuma yang menarik teman-teman, dalam posisi ini maka ada fase transisi yang akan terjadi ya. Dipikirnya sebagian orang, wah NIK sudah di NPWP, maka saya tidak perlu buat NPWP lagi, toh NIK saya sudah ketahuan. Yes, tapi teman-teman secara nyatanya di lapangan ya, berdasarkan informasi daripada Dirjen Pajak dan Kering Pajak mengatakan bahwa memang untuk saat ini kalau teman-teman yang lagi mau berusaha, yang sudah berusaha dan sampai hari ini Anda belum punya NPWP, maka mau tidak mau teman-teman tetap harus membuat NPWP dulu ya. Jadi teman-teman tetap harus membuat NPWP dulu. Jadi Anda wajib tetap harus datang ke kantor pajak ya. Anda minta NPWP dulu ya. Dan paling penting teman-teman, ketika Anda punya NPWP nantinya, Anda juga harus minta untuk membuat EVIN-nya. Ini juga penting. Jadi EVIN itu adalah nomor elektronik ya terkait dengan NPWP Anda ya, yang terdaftar di kantor pajak. Jadi teman-teman tetap harus mau nggak mau buat NPWP. Nah, setelah buat NPWP, Anda punya EVIN ya. Tujuannya EVIN adalah apa? Anda nanti harus lapornya atau harus bayarnya karena ada e-filing, ada e-billing ya. Jadi teman-teman jangan pikir lagi kalau bayar pajak itu nanti lewat offline, enggak. Lapor pajak lewat offline, enggak. Ya, semua sudah menggunakan online. Jadi teman-teman kalau seandainya pun Anda sudah punya NPWP, langsung liatin EVIN-nya nyambung enggak. Banyak orang yang kondisinya itu dia waktu dari kantor pajak, dia pulang EVIN-nya nggak dicek. Ya, sampai rumah dia baru ingat, oh iya EVIN-nya belum. Atau ternyata EVIN-nya nggak bisa dibuka, akhirnya di kantor pajak lagi. Nah, saran saya teman-teman, kondisi kalau seandainya Anda memang sudah mendapati ya bahwa NPWP Anda sudah terima, maka mau tidak mau saran saya Anda sekalian cek untuk EVIN sama e-filingnya sudah bisa diisi atau enggak. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau seandainya Anda sudah mendapatkan NPWP, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya, apa yang harus Anda perbuat? Nah, simpel teman-teman, NPWP itu kan sebagai
nomor untuk Anda bisa memiliki akses melaporkan pajak. Ya, tentunya Anda kalau pajak ini harus dilaporkan kalau Anda punya penghasilan. Ya, pajak harus dibayar kalau Anda punya penghasilan. Maka dari itu teman-teman, setelah memiliki NPWP, jangan sampai Anda diamkan saja. Tentunya NPWP ini sudah menjadi harga mati bahwa Anda setiap tahun minimal Anda harus lapor pajak. Minimal ya. Kalau Anda nggak punya penghasilan pun Anda harus lapor pajak. Tapi kalau Anda punya penghasilan, maka Anda harus lapor dan bayar pajaknya. Ya, jadi Anda harus lapor dan bayar pajaknya. Banyak orang-orang yang DM saya ngomong gini, Pak, saya itu buat NPWP, tapi kondisinya apa? Kondisinya itu saya dibuatkan oleh misalnya orang ketika saya pengajuan KUR, Pak, kredit usaha rakyat ya. Terus setelah Anda buat NPWP, Anda tidak dapat KUR dan Anda nggak punya penghasilan. Terus dia bingung gimana harusnya, Pak. Nah, saran saya teman-teman, kalau teman-teman memang akhirnya sudah membuat NPWP dan tidak punya penghasilan, maka ada langkah yang bisa Anda lakukan. Ya, salah satunya adalah apa? Anda bisa datang ke kantor pajak ya. Lalu Anda meminta untuk menonaktifkan NPWP Anda. Itu bisa. Jadi kalau seandainya Anda memang sudah tidak bisa tidak mendapatkan penghasilan sama sekali nih ya, tidak ada sumber income sama sekali, Anda bisa ke kantor pajak. Anda ngomong, Pak, saya ingin menonaktifkan NPWP saya. Ya itu boleh. Jadi Anda tidak perlu lapor. Tapi kalau seandainya Anda memang kondisinya kadang ada penghasilan, kadang tidak. Nah, saran saya teman-teman, Anda tetap laporin aja. Tinggal Anda lihat apakah penghasilan Anda itu di atas PTKP atau tidak. Ya, kalau di atas PTKP ya Anda mau nggak mau harus bayar. Ya, tapi kalau di bawah PTKP Anda cukup lapor aja. Jadi Anda nggak usah khawatir teman-teman. NPWP ini bukan salah satu hal yang mengerikan juga. Jadi Anda tinggal ikutin aja caranya ya. Pokoknya kalau memang Anda sudah punya NPWP ya harus lapor kan gitu. Minimal Anda harus lapor. Nah, buat teman-teman UMKM ya yang mungkin hari ini atau yang tahun ini baru buat NPWP, itu juga bagus ya. Cuma perlu diingat, kalau teman-teman UMKM yang memang baru membuat NPWP tahun ini ya, dan Anda mungkin mendapatkan penghasilan tiap bulan ya. Jadi NPWP UMKM ini kan Anda harus bayarnya kan dari omset. Jadi Anda tinggal lihat, oh omset Anda berapa? Oh omset saya misalnya 50 juta. Maka dari sana teman-teman, Anda tinggal bayarkan 50 juta, Anda kalikan 0,5% ya. Dan Anda cukup bayar tiap bulannya. Jadi Anda tidak perlu lapor lagi, lapornya tiap tahun. Jadi tiap bulannya Anda cukup bayar saja. Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu yang bingung-bingung, tinggal langsung buatin e-billingnya ya. Dari e-billing itu langsung Anda tinggal bayar ya, 0,5% dikalikan omset. Nah, terus teman-teman, setelah Anda lapor tiap bulan, yang paling penting juga adalah apa? Anda harus lapor tiap tahun. Ya, jadi ini cukup menarik teman-teman. Ya, memang nggak gampang, tapi saya yakin dan percaya ini perlu Anda pelajarin ya. Memang bukan hal yang gampang, bukan hal yang sulit lah ya, tapi Anda perlu pelajarin ya. Nah, setelah tadi kembali ya, setelah Anda lapor tiap bulan, Anda harus lapor tiap tahun juga. Jadi setelah Anda bayar tiap bulan, Anda tetap perlu lapor tiap tahun. Jadi di akhir tahun, tepatnya di bulan depannya, jadi di awal tahun gitu ya, Anda maksimal sampai bulan Maret, Anda boleh melaporkan, menghitung ulang seluruh penghasilan Anda, memasukkan dalam form ya, form tergantung Anda pakai 1710 kah atau 1170 S tah atau gimana gitu tergantung Anda ya. Lalu tinggal Anda laporkan penghasilannya berapa, pajaknya berapa, dan yang paling penting teman-teman adalah harta yang Anda miliki atau harta yang Anda simpan dari seluruh penghasilan Anda itu berapa. Nah itu teman-teman juga perlu lakukan di akhir tahun ya. Buat teman-teman yang ingin belajar terkait dengan perpajakan supaya lebih melek lagi terkait dengan perpajakan, mungkin Anda bisa belajar pajak lewat course-course di luar sana ya. Mungkin Anda ikut pelatihan ya, biasanya yang umum adalah berapa pajak ya. Tapi berapa pajak itu butuh waktu yang cukup lama karena kurang lebih ada 4 bulan Anda perlu belajar ya. Untuk teman-teman, kalau emang Anda ingin mendapatkan intisari bagaimana belajar pajak dengan gampang, simpel dan sederhana ya,
kami sudah buatkan satu pelatihan e-course ya, namanya Mahir Pajak UMKM 21 hari. Dan Anda bisa belajarin pajak dengan sangat simpel teman-teman. Tinggal luangin waktu 10-20 menit per hari saja. Maksimal 21 hari Anda sudah belajar pajak dengan sangat expert. Ya, so teman-teman kalau Anda mau belajar, silakan Anda lihat linknya di deskripsi ya, supaya Anda bisa tonton e-course yang ada. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa video ini bagus, silakan Anda bisa save supaya Anda bisa tonton lagi di kemudian hari ya. Dan bisa Anda share ke teman-teman Anda yang mungkin diperlukan untuk belajar materi soal perpajakan dari konten-konten yang saya buat ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya dan di-like ya video ini kalau memang Anda rasa bagus. Supaya apa? Supaya Anda bisa dapat tontonan yang menarik terkait dengan ilmu edukasi perpajakan, keuangan, dan bisnis di channel yang saya buat. Ya, sekian teman-teman. Semoga teman-teman semakin sehat, semakin semangat, dan semakin berbahagia.